Jumpa lagi Jagat TV. Ya, kita datang lagi dengan sebuah laptop yang serius lagi. Serius banget laptop yang satu ini. Ini laptop bener-bener laptop yang bisa dipakai buat kerjaan yang super berat. Ya, bukan file Excel yang berat, bukan. Tapi ini bener-bener untuk 3D rendering, untuk video editing kelas berat gitu ya. Ya, ini adalah Asus ProArt StudioBook Pro X W730G5T. Ya, sebuah laptop yang benar-benar siap diajak kerja luar biasa berat. Oke, buat kalian yang mungkin tidak ingin beli sebuah laptop dengan kelas harga segini, atau mungkin nggak butuh laptop untuk content creation, atau mungkin memang nggak ada budget buat laptop kayak begini, saya nggak maksa kalian buat beli loh, kita nggak jualan. Tapi kalian bisa diuntungkan dengan mempelajari laptop yang seperti ini, karena ini laptop yang jarang-jarang nongol di Indonesia sih sebetulnya ya. Oke, dan buat kalian yang memang kerjanya content creation dan selalu nyari-nyari laptop yang bisa memenuhi kebutuhan kalian, bahkan mungkin ini bisa melampaui ekspektasi kalian, ya coba kita cek benda yang satu ini bisanya apa. Kita mulai dari spesifikasi dulu ya. Prosesornya adalah Intel Xeon E2276M. Oh iya, ini prosesor Xeon. Bukan berarti prosesor ini mutlak pasti lebih kencang daripada prosesor yang biasa, yang Core i5, Core i7, Core i9. Bukan mutlak lebih kencang. Kencang itu relatif ya. Nanti kita bahas kenapa ini harus pakai Xeon. Yang jelas bukan hanya karena performance doang. Codename-nya Coffee Lake. Ini 14 nanometer, 6 core, 12 thread, TDP 45 watt. Base clock 2,8 GHz dengan turbo boost sampai dengan 4,7 GHz dengan smart cache 12 MB. Nggak spesial kan? Nah, kita masuk ke spesifikasi berikutnya. Oke, untuk memori atau RAM-nya ini adalah 64 GB DDR4 2666. 4 kali 16 GB. Ada yang aneh? Nah, ini yang gila. Ya memang, laptop ini siap untuk 4 keping RAM. Dan ini tersusun dalam komposisi dual channel ya. Nah, tapi yang spesial sebetulnya bukan itu. Bukan bisa nyampe 64-nya. Bukan. Yang spesial adalah karena prosesornya Xeon, prosesor ini memiliki memori controller yang beda dengan prosesor yang biasa. Jadi, dia bisa menggunakan memori ECC atau Error Correcting Code Memory. RAM macam ini itu bisa mendeteksi kalau terjadi sebuah kesalahan pada saat pengiriman data di dalam ya antara prosesor dengan RAM itu. Saat terjadi kesalahan pengiriman data, yang dilakukan adalah si prosesor akan bilang, "Hey, ulang gitu ya." Jadi nggak terjadi blue screen. Itu yang biasanya terjadi pada saat kita lagi render lama-lama terus tiba-tiba ada data yang salah terkirim gitu, atau korup atau rusak tapi terkirim juga ke proses juga. Itu yang suka bikin kekacauan. Ini sudah pakai memori ECC karena kontrolernya yang bisa ECC. Jangan coba pasang ECC dengan Core i7 atau Core i9 atau yang lain ya. Nggak cocok. Emang harus kontrol memorinya yang bisa ECC, dan ini sebabnya kenapa dia menggunakan Intel Xeon. Laptop ini bahkan kalau kalian hanya mikirin kapasitas, bisa dikonfigurasi sampai dengan 128 GB memori DDR4 non-ECC. Tapi yang kami coba ini yang ECC ya. Oke, storage 1 TB SSD NVMe PCIe. Disediakan slot M.2 kedua kalau mau ekspansi storage. Discrete graphics. Nah, ini yang ajaib lagi ya. Ini sudah pakai Nvidia Quadro RTX. Quadro, lagi-lagi bukan berarti dia lebih kencang, tapi dia spesial, dia punya akselerasi spesial. Dan ini adalah Quadro RTX 5000. Dia memiliki 3072 CUDA cores sama dengan RTX 2080 Super. Berarti saya pakai RTX 2080 Super aja dong? Enggak juga ya. Kalau kalian pekerjaannya ringan mungkin benar, tapi yang ini bisa untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik lagi daripada yang biasanya. Kita lanjut aja dulu ya. Untuk VRAM-nya, karena dia Quadro, dia bisa mencapai 16 GB GDDR6 ya. 2080 Super itu hanya 8 GB, hanya, buset deh. Video RAM semasif itu emang cocok untuk animasi 3 dimensi dengan tekstur yang luar biasa besar dan aset yang melimpah ruah di situ. Integrated graphics tetap ada ya, dia bisa tetap aktif, jadi bisa dimanfaatkan untuk akselerasi QuickSync. Untuk sistem operasi, dia menggunakan Windows 10 Pro for Workstation. Ini emang dioptimalkan untuk prosesor-prosesor yang spesial untuk workstation ya. Jadi support konfigurasi sampai dengan 4 prosesor dan kapasitas memori sampai dengan 6 tera.
Ya, memang semuanya udah grade spesial untuk pekerjaan yang super berat. Masuk ke body, form factor-nya biasa, clamshell, materialnya adalah magnesium alloy. Laptop ini juga sudah lolos uji ketahanan military standar 810G ya, yang ada banyak itu tes-tesnya ya. Kemudian untuk desain ini katanya ya terinspirasi bentuk atau desain durable briefcase. Ini menurut Asus. Jadi kayak koper yang kokoh ya. Untuk warna, ini adalah star gray dengan elemen garis warna rose gold. Jadi mau abu-abu tapi ada rose goldnya. Jadi ada kekiniannya juga ya. Ada keren-keren elegannya gitu ya. Tombol powernya juga warnanya rose gold. Untuk dimensi, panjangnya 38,2 cm, lebar 26,5 cm, dengan ketebalan di sisi paling tipis 2,82 cm, sisi paling tebal 3,19 cm. Ya, ini emang bukan laptop yang tipis-tipis amat memang ya. Untuk bobot, laptop ini mencapai 2,9 kg. Chargernya aja 848 gram. Jadi kalau dibawa-bawa totalnya adalah 3,74 kg. Ya, tentunya dengan sedemikian masifnya potensi performa harus besar ya yang satu ini. Oke, kita lanjut. Untuk display ini juga spesial ya. Layar utamanya ini adalah 17 inci. Iya, ini layar 17 inci. Mungkin kelihatan kecil di sebelah saya tapi ini 17 inci. Ini layar besar ya. Ini adalah layar 1920 x 1200 pixel. Aspek rasionya 16:10. Agak beda, nggak 16:9. Jadi ada sedikit ekstra di ketinggiannya ya. Dan ini adalah layar IPS 300 nits, 97% DCI-P3. Udah mulai menarik di sini. Delta E atau tingkat kesalahan warnanya ada di bawah 1,5, ini tinggi, dan dia sudah Pantone validated. Jadi warnanya sudah bener banget untuk koreksi-koreksi warna ya, untuk color grading gitu. Dan pengguna masih bisa melakukan color calibration ulang dengan menggunakan software Asus ProArt Creator Hub ya. Color profile dapat diatur melalui menu Splendid di software My Asus. Sementara permukaan layarnya ini adalah anti glare, jadi nggak mantul-mantul. Ngedit enak banget di sini. Bingkai layarnya tipis dengan nano edge di 4 sisi ya. Tebal bingkai sisi kanan kiri adalah 3,8 mm, sisi atas 7,2 mm, ya karena ada kamera di atas ya. Dan bingkai bawah juga sangat tipis. Kalau diperhatikan ini bingkai bawahnya bahkan lebih tipis dari kebanyakan laptop-laptop yang kecil ya. Mungkin karena layarnya 17 inci jadi semua wilayahnya perlu dimanfaatkan agar bodinya nggak terlalu besar tentunya ya. Nah, itu terbukti dari screen to body ratio yang bisa mencapai 92%. Itu gede sih. Dan ini juga membuat laptop 17 inci ini pertama kali kami pegang, walaupun bobotnya terasa memang lebih berat, tapi kami merasa ini seperti laptop 15,6 inci memang ya. Nah, untuk engsel layar dia bisa diluruskan sampai 180 derajat. Ini memudahkan saat ingin menunjukkan isi layar ke klien atau ke tim saat diskusi juga ya. Dan dia kalau udah lihat ini ada gerak-gerak dari tadi di bawah, dia menggunakan layar kedua ScreenPad 2.0. Ini adalah sebuah layar ya 5,65 inci dengan resolusi tinggi loh, 2160 x 1080 pixel dengan aspek rasio 18:9. Ini adalah layar Super IPS dan touchscreen ya. ScreenPad ini bisa dimatikan atau diubah fungsinya jadi touchpad ya, karena ini memang posisinya posisi touchpad di sini ya. Dengan simply menekan tombol F6 aja di situ. Oke, fungsinya buat apa sih dikasih banyak yang bilang wah gimmick gitu mungkin ya. Enggak, fungsinya buat apa? Jadi bisa dipakai buat kayak begini, nonton video ya, muter musik, mungkin ngontrol musik dari sini, browsing, nampilin chat, sementara layar utama itu untuk pekerjaan kayak begini ya. Bisa dipakai buat touchpad tentunya, virtual numpad itu juga bisa, nulis atau gambar ya bisa juga, dan banyak macam-macam lagi. Yang jelas multitasking. Saya sih mikir mungkin tutorial di sini sambil kalian ngikutin tutorial di sana bisa juga ya. Atau bahkan di musim sekarang ini di mana semuanya kerjanya remote, mungkin yang di sini untuk video call ya, sambil ngobrol video call sambil memperbaiki apa yang dikoreksi, bisa juga. Oke, kita lanjut. Speaker ya, untuk audionya menggunakan dua speaker Harman Kardon Certified, posnya hadap samping kanan kiri di dekat area palm rest. Untuk kualitas suara, saya terkejut. Ini bisa jadi speaker paling baik yang pernah saya dengar untuk sebuah laptop. Atau paling nggak ini adalah salah satu yang terbaik. Suaranya lantang, enak banget. Saya nggak mungkin dong kita kasih dengar suaranya akan terhambat oleh mic, compression, upload compression lagi. Jadi kita nggak bisa kasih dengar suaranya. Tapi kalau kalian sempat ketemu, cobain deh suaranya. Ini luar biasa.
Lanjut ke konektor ya. Sebelah kiri ada satu DC in, ada satu HDMI, ada dua USB 3.1 Gen 2, ada satu 3,5 mm audio combo jack, dan ada satu SD card reader dengan kecepatan sampai dengan UHS 2. Menarik ya. Lalu di kanan ada dua Thunderbolt 3.0. Dua, bukan satu. Ini mendukung display out dengan protokol DisplayPort tentunya ya. Dan dapat digunakan untuk ekspansi kemampuan grafis dengan eksternal GPU. Nanti kita tes pakai GPU juga ya. Lalu ada satu USB 3.1 Gen 2, satu Ethernet, dan satu Kensington lock slot. Untuk konektivitas, dia menggunakan modul Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX200. Keren, jadi udah Wi-Fi 6 atau AX. Ini udah kekinian lah. Atau ke masa depanan lah gitu ya, bukan kekinian. Sementara Bluetooth-nya adalah Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard, desain dan layoutnya dirancang untuk memberikan sensasi seperti ngetik di keyboard desktop. Memang kami merasakan bahwa ini dalam ya, terasa banget. Dan ini dilengkapi dengan tombol numpad. Hal yang menarik adalah permukaan tombol panah-panah di sini nih ya, itu dikasih tekstur supaya bisa dibedakan pada saat kita mau ngeraba, oke, ini yang tombol panah gitu ya. Travel distance-nya seperti bilang tadi itu dalam. Ini 2 mm. Biasanya kan 1,1, ini 2 mm. Ini dilengkapi dengan backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan dan bisa diubah dengan menekan tombol F7. Area palm rest itu diberi tekstur supaya nggak licin gitu ya, dan tidak mudah meninggalkan bekas-bekas bercak sidik jari di situ. Lalu untuk touchpad ya tentunya ini menyatu dengan screenpad 2.0 tadi ya. Posisinya nyaris sejajar dengan spacebar tapi agak sedikit ke kanan. Menarik bahwa ini juga menggunakan Windows Precision Driver. Walaupun mungkin sebagian besar penggunaannya kemungkinan besar akan pakai mouse. Sementara itu untuk security dia memiliki biometric login dengan fingerprint sensor. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam performa ya. Ada software ProArt Creator Hub ya untuk mengubah performance profile dengan dua pilihan, normal, rendering. Cuma dua, normal sama rendering. Pada software ini kita juga bisa lihat bahwa dia memantau kondisi laptop seperti kecepatan kipas, jumlah penggunaan RAM, storage, clock speed, dan suhu. Yuk kita lihat aja skornya gimana ya. Kita pakai Cinebench dan kali ini Cinebench ini cocok ya. Oke, baik di normal mode maupun rendering mode, sustain performance-nya si prosesor ini tampak nggak jauh berbeda dengan kisaran 1090 sampai dengan 1100 poin. Ini tergolong kencang untuk prosesor 6 core 12 thread Coffee Lake TDP 45 watt. Performa prosesornya juga kencang dan stabil. Ini yang penting. Kita nggak lihat ada gejala-gejala throttling ya, minim banget ya. Meskipun digeber pekerjaan rendering 3D yang berat, dia nggak kelihatan ngedrop ya. Nah, bicara 3D tentunya kita ngetes dong pakai 3D. Kita pakai Blender 2.8 ya. Dan kita tes BMW 27 Scene-nya resolusi 1080p, render resolution di 50% ya. Kalau pakai prosesor kita lihat dia selesai dalam 5 menit 20 detik. Kalau dia pakai Quadro RTX-nya di rendering mode dia selesai dalam waktu 52 detik. Kalau dia pakai Quadro RTX 5000 di dalamnya plus eksternal GPU RTX 2080 dari 52 detik bisa turun ke 27 detik. Jadi kelihatan banget kalau kalian pakai eksternal GPU, kerjaan 3D tuh jadi jauh lebih kencang. Ini kita bicara yang pakai RTX 5000 doang di dalam 50 detik bisa turun ke 27 detik. Kalau ini pekerjaannya sudah ngerender sesuatu yang mungkin selesainya dalam waktu 3 jam atau 4 jam atau bahkan 12 jam, ini akan terpotong dengan sangat signifikan sekali ya waktu rendernya. Kemudian kita pindah ke Adobe Premiere sisi 2020. Scene-nya seperti biasa untuk video 4K to 4K ya, sama-sama 4K 60. Source video masih sama 2 menit 7 detik yang selalu kita pakai. Hanya dengan software dia akan selesai di waktu 13 menit 46 detik. Tentunya ini nggak cukup. Kalau kita pakai Quadro RTX 5000-nya selesai dalam waktu 3 menit 3 detik. Ya, ini kencang. Ini kencang banget. Nah, kalau kita tambahkan GPU yang RTX 2080 Super juga ya, itu selesai dalam waktu 2 menit 57 detik. Memang lebih cepat, tapi kita tidak melihat bahwa ini segitu signifikannya ya. Kayaknya pengujian video editing 4K udah kurang berat buat laptop yang satu ini ya. Lalu untuk Full HD ke Full HD, rendering mode pakai software aja 5 menit 26 detik selesai. Pakai Quadro-nya dia 1 menit 1 detik. Ditambah dengan external GPU selesai dalam 59 detik. Nah, kita masuk ke pengujian spesifik yang untuk dia, yang menunjukkan kelebihannya dia adalah sebuah benchmark namanya SpecViewPerf ya. Benchmark suite ini mengukur performa sebuah GPU di aplikasi profesional. Yang diukur adalah tingkat frame rate saat menggerakkan objek 3D di viewport
ya. Semakin tinggi frame rate yang dihasilkan, maka makin mulus pergerakan objek 3D dan semakin tinggi pula nilai composite score yang didapat di SpecView Perf ini ya. Salah satu aplikasi profesional ya di SpecView Perf yang bisa memanfaatkan ini adalah dan bisa memanfaatkan Quadro-nya juga, yaitu adalah Siemens NX. Siemens NX ini sendiri merupakan aplikasi CAD atau CAD atau Computer Aided Design. Jadi ya mendesain dengan dibantu komputer, basically itu sih ya. Yang salah satunya digunakan untuk perancangan kendaraan. Jadi komponen kendaraan itu dirancang biasa pakai yang satu ini ya. Nah sekarang mari kita lihat. Tadi kan ada yang pertanyaan kalau Quadro bedanya apa? Kita lihat perbedaan Quadro dengan GeForce di sini ya. Quadro RTX 5000 poinnya, skornya yang kita dapat di sini adalah 245,09 poin. Lalu kita pasang RTX 2080 Super versi desktop dan kita mendapatkan hanya 23,87 poin. Ya, jadi walaupun GPU dengan jumlah CUDA core sama, tampaknya kalau RTX 5000 itu bisa menghasilkan composite score 10,2 kali lebih tinggi dibandingkan RTX 2080 Super ya. Optimalisasi aplikasi dan driver untuk Quadro ini yang nampaknya membuat perbedaan antara Quadro dan GeForce sangat signifikan kalau kalian menemukan aplikasi yang emang benar-benar menggunakan dia. Jadi ini memang benar-benar untuk aplikasi-aplikasi yang berat ya. Kayak tadi kan dia hebat di 3D rendering, terus sekarang aplikasi spesial buat ngedesain mobil, ngedesain barang-barang teknis gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya pasti, oke, kalau buat kerja dia hebat, kalau buat gaming gimana? Ya, kita tes deh buat gaming ya. Sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, Dota 2 1920x1200 ya, karena layarnya 1200, quality presetnya di fastest, rendering scale 100%, scene berat 90-100 fps dengan scene ringan di 160-170 fps. Yes, walaupun ini Quadro, bisa diajak main ya. Shadow of the Tomb Raider 1920x1200 juga, quality presetnya di high, RTX yes, ray tracingnya kita hidupin, DLSS-nya on, kita dapat 40-60 fps. Lagi-lagi, ya setelah kalian selesai render segala macam, lagi nganggur mau dipakai main game RTX, bisa. Lalu kita beralih ke storage, kita lihat bahwa read-nya adalah di kisaran 3000 Mbps, nyaris lah 3000 Mbps ya, sementara write di 1140 Mbps. Nah, lalu kita ke battery life. Ini kapasitasnya memang lumayan gede di 95 Wh, tapi ini sebuah laptop yang besar dengan komponen-komponen yang maha boros di dalamnya harusnya ya. Dengan brightness 50%, volume 20%, kita lihat normal mode, screen pad-nya kita matikan ya. Dan kita lihat 1080p video playback itu 11 jam 43 menit. Ini luar biasa sih sebetulnya ya. Luar biasa. Kemudian untuk web browsing dapat 9 jam 31 menit. Luar biasa. Jadi segala macam prosesor yang kenceng dengan bahkan ada Quadro RTX di dalam ya, dengan layar yang luar biasa ini juga tidak membuat konsumsi dayanya jadi luar biasa boros. Ya mungkin ini karena salah satunya baterainya juga emang besar di sini ya. Jadi perpaduan yang bagus banget memang. Sementara itu untuk charging kita lihat bahwa dalam waktu 30 menit dia bisa ngisi 43% dan untuk mengisi full sampai 100% dibutuhkan waktu 2 jam 13 menit. Ini adalah waktu charging yang sangat baik sekali karena baterainya masif 95 Wh. Biasanya 2 jam itu dengan baterai kisaran 50 Wh ya, ini 95 Wh. Nah, kemudian untuk baterainya juga itu tersedia fitur battery health charging ya di software My Asus. Ya, ini diklaim bisa perpanjang umur baterai dengan opsi pilihan full capacity mode, balance mode dengan maximum lifespan mode. Ya, tentunya kalau mau umur baterainya lebih panjang dari 2 tahun, ya tentunya maximum lifespan mode akan membantu ini. Saya nggak tahu berapa lama karena kita belum pernah pakai ini lebih dari beberapa minggu. Nah, lalu kita masuk ke dalam sistem pendingin ya, dilengkapi dengan blok heatsink yang besar dengan 4 heat pipe tembaga yang mendinginkan CPU, GPU, chip video RAM dan komponen VRM itu dinginin semua. Dilengkapi dengan 2 kipas 12 volt yang mampu berputar sampai dengan 6000 RPM. Ini emang luar biasa. Pembuangan udara panasnya itu ke arah belakang. Untuk suhu kerja kita lihat dulu ya sekarang ya. Kita load lagi Cinebench R15 ya. Di awal pengujian kita lihat suhunya sempat lompat sedikit ke 94 derajat. Ini normal, hampir semua laptop melakukan itu, mengizinkan di awal yang naik lalu cepat sekali dia tarik turun ke bawah lalu bertahan di 73 sampai 77 derajat Celcius hingga pengujian berakhir. Ini luar biasa ya. Lalu kalau kita pakai Blender, load CPU dan GPU di awal lagi-lagi dia akan lompat ke 90-an sebentar lalu ditarik turun ke bawah di antara 87 sampai 90 derajat Celcius. Ini dalam kondisi GPU dan CPU itu dihajar beban yang berat sekali.
Dan 87 sampai 90 derajat itu adalah suhu di CPU. Suhu tertinggi untuk GPU-nya itu hanya 76 sampai 77 derajat Celcius. Dengan suhu seperti ini tampaknya memang laptop yang satu ini sangat siap untuk menangani pekerjaan berat sekalipun. Walaupun kalian mau pakai buat render hari-harian, bisa. Tentunya akan lebih baik kalau dilakukan di ruangan yang dingin ya. Jangan terus katanya, wah ini suhunya bagus kok. Ya udah kita ngerender aja tengah lapangan panas-panas ya. Jangan juga. Nah, lalu kita cek suhu permukaannya ya dengan flare. Kita lihat suhu di dekat ventilasi emang bisa mencapai 49 derajat Celcius. Tapi tombol keyboard itu aman dari panas, suhunya tetap terjaga di 30 sampai 40 derajat Celcius. Palm rest tentunya aman di 35 derajat Celcius. Kalau penggunaan biasa gimana kalau cuma ngetik-ngetik? Nggak bakal nyampe suhu segini, pasti dingin aja. Lalu untuk harga gimana? Ya tentunya Monster yang satu ini dengan kelebihan yang luar biasa ini datang dengan hanya satu varian dan harganya ya nggak mungkin ya kalian minta ini harga 5 juta ya. Ini harganya hanya 88 juta rupiah. Ya kenapa saya bilang hanya? Karena kalau kalian memang bisa memanfaatkan semua kemampuannya, seharusnya 88 juta rupiah itu bisa kembali dengan cepat. Iya kan? Oke, untuk garansi, durasi garansinya ada di 3 tahun. Emang lama. Ada layanan on-site service, jadi teknisi Asus yang datang ke tempat pengguna saat terjadi kerusakan, dan ada opsi extended warranty. Nah, sekarang kita bisa recap. Poin menarik kita bisa lihat ini siap untuk pekerjaan yang super serius. Intel Xeon bukan karena kencangnya, tapi karena kemampuan ECC-nya. Nvidia Quadro bukan lagi karena super kencangnya, walaupun memang RAM 16GB-nya penting banget ya. Tapi bukan karena jumlah CUDA cores-nya, tapi lebih karena kemampuan drivernya yang beda ya. Ada beberapa aplikasi yang nanti akan lebih diuntungkan dengan Quadro ya. Memorinya udah ECC ya karena disupport oleh prosesornya. Kemudian pakai Windows 10 Pro for Workstation, jadi spesial banget. Performa prosesornya kencang dan stabil. Ya saya nggak heran di sini ada tulisan sebelumnya tulisan ya no throttle gitu ya, luar biasa, berani banget ya. Menggunakan Nvidia Quadro RTX 5000 ya yang udah baru banget. RAM-nya masif 64GB di sini. 64GB ya, jadi harga tadi itu untuk 64GB bukan 32, 64GB ECC. Storage-nya juga masih bisa ditambah lagi dengan M.2 kedua. Suhu kerja CPU dan GPU cukup rendah, suhu body juga nggak tinggi, baterainya irit, layarnya bagus banget. Ada layar kedua juga di sini ya, ScreenPad 2.0 ini, Thunderbolt-nya ada di situ juga, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 dan biometric security. Dan harganya rasanya memang layak untuk kemampuan yang ditawarkannya. Monster yang satu ini memang luar biasa. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.